Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah dunia membenci Yesus dan murid-muridnya karena kebenaran sejati. Penulis Injil Yohanes hari ini menggambarkan konsekuensi menjadi murid Kristus. Jika sebelumnya Yesus mengajarkan tentang kasih dan pengutusan, kini ia menegaskan realitas yang harus dihadapi, yaitu penolakan dan kebencian dari dunia. Yesus tidak menjanjikan kenyamanan, tetapi kejujuran tentang jalan murid yang penuh tantangan. Ia berkata bahwa dunia telah lebih dahulu membenci Dia, sehingga para pengikutnya pun akan mengalami hal yang sama. Yesus menegaskan bahwa para murid bukan lagi milik dunia, karena telah dipilih dan dipanggil keluar dari dunia. Inilah sebabnya dunia menolak mereka. Prinsipnya jelas, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jika Yesus sendiri mengalami penganiayaan, maka para pengikutnya juga akan menghadapi penderitaan serupa. Namun, semua itu terjadi karena dunia tidak mengenal Allah yang mengutus dirinya. Konsekuensi ini bukan tanda kekalahan, melainkan tanda bahwa hidup berada di jalan yang benar. Kesetiaan dalam iman justru menunjukkan bahwa seseorang berjalan bersama Kristus. Hal ini nyata dalam kisah para rasul. Rasul Paulus bersama Timotius dan Silas tetap setia mewartakan Injil meski menghadapi tantangan. Mereka peka terhadap bimbingan Roh Kudus, bahkan ketika harus mengubah arah pelayanan menuju Makedonia. Melalui ketaatan itu, Injil mulai menjangkau di wilayah Eropa. Kisah ini menunjukkan bahwa menjadi murid Kristus berarti siap menghadapi penolakan, namun juga terbuka pada tuntunan Tuhan. Dalam setiap tantangan, Tuhan tetap bekerja, membuka jalan, dan menghadirkan keselamatan bagi banyak orang. Saudara-saudari terkasih, dari sudut pandang iman, ketika menghadapi berbagai tantangan karena Kristus dan Injilnya,
berarti kita telah mengambil penderitaan Kristus. Kita sedang mengambil peranan Kristus dalam penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Marilah menimba spirit dari Rasul Paulus dan Silas dalam hidup, karya, dan pelayanan kita di tengah sesama. Dan membiarkan diri dibimbing oleh Roh Kudus dalam hidup kita dan karya pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.